keluar 3 hari nggak ada kesan keluar 3 hari itu. Tapi pulang dari kelas keluar 3 hari pagi kan pulang ke kosan sholat duha tiba-tiba nangis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel O2 Hijrah. Apa kabar sahabat Oksi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu terinspirasi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang dalam segmen Hijrah Story. Adapun bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, insya Allah sesosok orang yang menarik sangat untuk dibahas. Beliau merupakan mantan anak punk dan seorang musisi rocker metal. Jadi mungkin sebelum kita bincang-bincang, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kepada narasumber bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad. Bisa dipanggilkan teman-teman hijrah ini Dega. Berasal dari saya ini dari aslinya Lubuk Linggau. Dan sekarang alhamdulillah sedang urus fisabilillah keluar jalan Allah ini di Muara 2 Selatan. Oke. Dega, nama aslinya? Muhammad. Memang dari lahir itu? Atau nama hijrah? Dari lahir. Dari lahir, Muhammad Dega. Muhammad doang. Oh, panggilan Dega itu kisah? Dega itu nama panggilan waktu di pang. Karena kalau ngepang itu bawa nama Muhammad kan? Nggak enak. Aneh. Nggak enak. Jadi nama dari orang tua hanya Muhammad. Ya. Orang tua manggil? Ahmad. Domisili di Lubuk Linggau ya? Iya. Untuk orang tua masih lengkap? Alhamdulillah. Masih ya? Pekerjaan orang tua? Ya paling buat toko kan, jualan. Oh, jualannya. Oh ya, wira swasta ya. Ya bisa. Dega sendiri kesibukan apa sehari-hari selain dakwah segala macam? Sekarang di Lubuk Linggau itu pedagang, jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng. Berarti sangat ada kemampuan masaknya sudah mumpuni ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Insyaallah. Ibu apa profesi? Profesi ibu ya paling rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa saudara, Dega? Oh, saudara lumayan ya. 9 saudara. 9 saudara. Saya anak ke-7. Anak ke-7. Punya adik 2. Alhamdulillah udah pada nikah. Tinggal 3 lagi kan. Kakak-kakaknya. Kakak sama Ayu udah. Oh, berarti Dega nunggu waktunya lagi ya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Sudah ada calon? Belum siap. Masih fokus ibadah dulu ya. Fokus kuat iman. Sebelum Dega hijrah itu mungkin bisa kita dengar dulu kisahnya. Apa sih kesibukan sebelum hijrah sekarang tuh? Sebelum hijrah sempat hidup di jalanan kan. Street punk kan, ikut anak punk di jalanan itu. Kurang lebih selama 3 tahun. Itu agak didekatkan kah? Kurang lebih itu sekitar 3 tahun berhenti ngepang itu. Itu tahun berapa? Untuk 3 tahun. Dari tahun? Sekitar 2000 akhir 16 itu berhenti. Dari 2013 kan? Dari 2013. Akhir 2016 itu berhenti, langsung ke Jakarta kan? Ke Jakarta. Itu ngapain ke Jakarta? Kerja itu ya koki tadi kan, masak di restoran. Awalnya ke Jakarta masuk restoran itu susah juga itu. Awalnya bukan langsung bisa masak bukan. Jadi steward, jadi tukang cuci piring dulu kan. Untuk cuci piring bertahap. Bertahan 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat doang. Karena pendidikan
minim. Hmm. Tamat sekolah juga masih SD kan. Jadi kalau bekerja di mana-mana butuh ijazah. Kalau di wisata kuliner cuman butuh sertifikat. Dan alhamdulillah sertifikat itu dapat, bisa Jadi kerja, koki. bisa kerja pindah-pindah dari kota ke kota. Alhamdulillah jadi koki itu dari Jakarta sekitar 3 tahun, terus ke Jogja 2 tahun, Hmm. Bali 8 bulan, langsung ke Batam tahun. Hmm. Cerita skill, Iya. cerita skill. Berarti kemarin sempat 3 tahun ngepang itu terakhir 2016. Berarti 2013 ya, Iya, awal. Selama ngepang itu kegiatan di jalanan apa sih? Kegiatan di jalanan itu? nah ya. Emang kegiatan di jalanan itu ya paling minum, ngamen, nggak ada sadarnya kan, mabok di pinggir jalan. Hidupnya pun gitu-gitu doang, minum ngamen. Paling ada kreatif dikit tuh paling sablon baju, Sablon baju. belajar nyablon baju, paling itu aja. Paling apa? Kemaksiatan yang paling jahiliyah menurut Dega yang pernah Dega lakukan apa? Iya. Nah, apakah minum tadi apa atau pernah konsumsi obat-obatan? Ya, dia dibilang tidak pernah salah juga kan, malah salah obat-obatan atau narkoba itu. Ya kalau buat masuk ke dalam anggota tubuh ini ya pasti pernah. Cuman alhamdulillah bisa berhenti. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini kan Berhenti ketika hijrah atau pas masih pang kemarin berarti? berhenti waktu masa kerja jadi koki Oh, berhenti. pas jadi koki berhenti. Sebelum hijrah total berhenti. Dari rokok berhenti total. Itu pandangan orang tua, kakak-kakak gimana itu? Ketika Dega memutuskan untuk jadi anak pang itu apa respon saudara-saudara, orang tua? Gimana ya? Soalnya saya punya abang tuh anak pang juga kan. Itu abang yang nomor berapa itu? Itu abang yang nomor 4 dia. Dan dia ini orang yang membawa keluarga juga. Dari Lubuk Linggau ke Batam, menghidupkan keluarga. Jadi walaupun dia hidup di pang, berhenti ngepang, dia kerja. Dan Berarti hasil dari kerja itu dia bisa menghidupkan keluarga kan. sudah berhenti juga berarti ya? Sudah. Tapi belum hijrah. Untuk kakak yang pertama, kedua, itu ada yang cewek yang tua? Yang pertama, yang kedua itu cewek semua kakak. Oh, cewek semua. Itu alhamdulillah nggak tercebur ya dunia gelap gitu ya. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga cowok. Cowok terjebur juga, cuman dia tidak di dunia jalanan, dia terjebur di dunia kriminal kan. Alhamdulillah udah berkeluarga, alhamdulillah udah berubah juga. Alhamdulillah. Ketika masih jadi anak pang, yang paling berkesan apa itu? Pernah ditangkap kah atau pernah kena razia kah? Paling berkesan itu, ini yang paling berkesan sekalian juga yang membuat saya berhenti dari pang kan. Ya mabok. Mabok biasa anak pang kalau mabok nganar, nggak bisa, nggak tahu diri, nggak jaga diri, nggak kontrol, katanya ribut. Itu maksudnya dalam artian apa? Ribut? Ya ribut. Jadi dimasain sama teman-teman sendiri. Dimasain sama teman-teman sendiri nih. Teman-teman sama pang? Iya. Bukan 1 kali atau 2 kali. Udah sering. Nah dari sana itu hal yang terkesan dalam hidup selama ngepang itu. Jadi memutuskan berhenti ngepang. Sekalian ya hidup di pang itu doang kan. Jadi yang terkesan itu sekalian memutus berhenti, ya dimasain sama teman sendiri. Kalau yang kakaknya tadi nomor 4 tadi kapan itu terakhir? Terakhir dia 2010 kayak. 2010 dia udah 2009 dia nikah kan. 2010 udah nggak lagi. Untuk Dega sendiri siapa yang itu yang ngajak gabung ke dunia pang gitu? Pribadi apakah saya ada ajakan dari kakak nggak? tidak ada sama sekali, cuman sekolah kan jauh dari orang tua.
jadi nggak kontrol diri, bolos sekolah terus, ya otomatis larinya ke jalanan. Hmm. Pulang-pulang ke rumah udah tatoan, udah jadi anak pang gitu. Hmm. Keluarga udah nggak bisa melarang karena abang juga anak pang juga kan. Hmm. Kalau orang tua ya otomatis nangis lihat anaknya bertato kan, Hmm. karena tidak ada orang tua yang pengen anak yang bertato kan. Hmm. Sama mau apa lagi kan, masih sudah jadi bubur. Iya. Kakaknya sendiri tadi tatoan juga kan selama pang nggak? Tatoan Tatoan juga ya? full juga tato. Full juga ya? Profesinya apa kakaknya? Wira swasta juga, cuman pintar dalam berbisnis. Hmm. Dalam berbisnis banyak bisnis juga. Oh, sekarang di Batam ya? Ya, Orang tua sekarang di mana posisi? di Batam Di Batam. Oh, jadi di Linggau punya kakak, kakak-kakak lagi ya? Adiknya masih sekolah? adik yang bungsu masih sekolah. Masih sekolah. Kakak sampai apa? Pendidikan? Minim semua. Paling tinggal adik bungsu doang kelas 3 SMA sekarang. Hmm. Yang paling tinggi apa pendidikan? Saudara-saudara? SMP SMP? Tamat SMA? nggak ada. Nggak ada ya? Yang kakak cewek? Nggak juga? Nggak juga. Berarti udah pada nikah, sudah banyak keponakan berarti ya, Deka ya? Berapa mau 17. Masya Allah. Lumayan ya. Ya sambil diminum kah? Ya, Kakak yang cewek masih di Linggau juga? ada 2 anak. Pertama yang anak kedua kan Hmm. udah pada nikah. Jadi kalau pulang Linggau pulang ke rumah mereka. Oh, suami memang orang Linggau juga? Iya. Cewek, ada berapa cewek? Cewek 4, laki-laki 4. 5. Yang adik-adiknya cewek 1 ya? Ya, Yang masih sekolah? Yang di bawah Dega? laki-laki Laki-laki. Umur berapa itu? tahun 2000 deh. 2000. Ini sekitar 16 kan. Tercebur juga nggak Sekitar 21. ke dunia punk? Tidak tercebur dalam dunia musik deh, Oh, musik deh. rapper gitu. Oh, main rapper ya? Dega tadi apa pendidikan terakhir SMP ya? Tega SMP kelas 3. SMP kelas 3. Oh, belum tamat berarti? Belum di SD kan. Untuk teman-teman apa respon ngeliat Dega jadi anak punk tuh? Ya kalau teman-teman sekolah sih pada nggak suka kan. Atau ada juga teman sekolah tuh yang ikut jadi anak punk? Nggak ada. Nggak ada? Teman satu sekolah atau teman satu kampung nggak ada yang suka dia kalau jadi lempeng. Cuman itu udah pilihan hidup waktu di zaman itu kan. Darah muda ya? Darah masih masih mencari sosok jati diri kan? Iya. Jadi adiknya sekarang kelas 3 SMA. 3 SMA. Oh, sudah mau tamat berarti ya? Iya. Untuk menghadapi kondisi seperti itu gimana Dega? Kondisi punk itu? Kondisi pang. Jarang-jarang di rumah kah? Kalau hidup di pang tuh yang memang nggak pernah di rumah. Bertahun-tahun. Lama ngepang tuh nggak pernah di rumah. Akan 3 kali Idul Fitri nggak pernah di rumah. Lebaran di jalan. Sampai lebaran pun nggak di rumah? Nggak di rumah. Untuk kawan-kawannya tadi setelah melihat Dega hijrah sekarang nih apa ada perubahan kah? Jadi lebih segan, lebih respect? Ya sebagian mencemooh, sebagian mendukung kan. Mencemooh tadi seperti apa maksudnya? Ya, paling terkumat lagi gitu. Ya paling tobat sambal doang paling ya. Astagfirullah. Untuk orang tua gimana respon setelah perubahan sekarang? Kalau dalam dakwah ini orang tua tuh dukung aja asal baik. Yang mana baik buat anaknya gitu. Kalau orang tua perempuan, kalau orang tua laki-laki bisa dibilang menentang juga dalam dakwah. Masuk abang-abang kan, menentang juga. Paling dianggapnya nggak usah berlebihan dalam beragama dan tinggi kita melaksanakan sholat.
Abang yang di Batam tadi. Cuman kita pikirkan mereka belum paham, cuman kita palingan bisa ngirim doa semoga dapat hidayah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Sama orang tua, apa sih yang pengalaman bikin orang tua paling mengecewakan apa? Sering kali. Sering ya? Yang paling teringat sama Deka. Pernahkah bikin orang tua nangis tuh? Nah itu sering bikin orang tua nangis. Jadi kalau lagi udah posisi sekarang udah hijrah ini, dosa yang terbesar itu yang bikin orang tua nangis, keluar air mata orang tua. Terakhir melangkahkan kaki dari Batam itu, ya itu waktu bikin orang tua nangis juga. Ketika apa tadi? Waktu pergi mau merantau kan Merantau ke Jakarta, Ya. yang ke Jakarta tadi. dari Batam itu. Orang tua sendiri basicnya kalau keagamaannya gimana? Cukup Kalau orang tua perempuan alhamdulillah cukup taat ya. cukup Kalau ayah ya. ya sebatasnya ya, paling sholat gitu ya. Kakak tadi yang mana yang paling menantang tadi? Itu paling kakak yang keempat kan, Yang keempat yang di Batam itu ya? ya yang ngepang juga itu. Hmm. Ya maunya dia saya tuh kerja nyari uang, ngirim uang ke orang tua gitu kan. Seperti biasa waktu masih kerja. Sejak kenal dakwah ini kan sibuknya dalam usaha dakwah kan. Walaupun kerja, kan untuk berbagi dengan sama umat juga. Masya Allah. Itu ketika kerja berapa tahun itu kemarin pengalaman di Jakarta? Waktu masuk di Jakarta itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di Jakarta itu. Jadi sama tetap koki juga itu. Oke. Kemudian di Jogja itu siapa yang ngajak? Ya punya teman-teman doang pada ngampus di sana kan. Jadi modal nekat, modal sertifikat doang. Sertifikat dari apa? Tadi istilahnya? Dari restoran itu. Jadi kalau dapat punya sertifikat restoran itu buat ngelamar di wisata kuliner, insya Allah mudah. Mudah ya. Itu selama bekerja itu selalu ngirim ke orang tua? Ya, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak sering, masih sempat ngirim. Masih sempat ya. Itu sudah mulai berhijrah belum ketika kerja? Hijrah media tapi. Hijrah media maksudnya? Hijrah media cuman nonton video kan. Jadi cuman video ini kayak sama Pak, isi video ini dengan terjadi kehidupan. Jadi termotivasi ya. Jadi kita ikut bisa sholat walaupun belum sempurna kan. Tapi sudah mulai belajar sholat ya. Belajar sholat. Itu selain belajar dari video, ada guru, ada ustadz yang ngajarin selama di Jogja? Nggak ada. Selama hijrah belum ada ya. Motivasinya apa hijrahan? Enggak. Orang tua kah atau? Ya keluarga juga, motivasi buat hijrahnya keluarga juga. Mata-mata buat ngajak keluarga juga kan. Karena keluarga masih jauh juga dari agama. Adik-adik gimana responnya itu? Dega hijrah? Ya positif ya? Alhamdulillah. Mendukung. Paling yang kakak nomor 4 tadi ya? Ya. Kakak nomor 4 itu kalau dikasih pemahaman pelan-pelan pasti juga. Melalui ikrom insya Allah ya. Itu ketika pertama kali Dega hijrah sudah sampai saat ini tuh ada pernah minta maaf sama orang tua? Ada nelpon waktu lagi keluar. Minta maaf. Cuman nggak puasan kalau nelpon dari minta maaf dari handphone. Pengennya pulang selesai dulu. Pulang. Berkhidmat sama orang tua sebentar kan. Baru kerja lagi. Terakhir ketemu orang tua? Pas sebelum keluar ini kemarin ya? Kan. Bukan?
2020 bulan Desember. Sudah lumayan lama ya. Untuk adik yang bungsu tadi, ada nanya-nanyain nggak? Nanya baru berapa hari yang lalu, Hmm. kapan pulang gitu. Ditanya balik sama saya, Hmm. kenapa? Saya jawab rindu doang. Hmm. Berarti sudah cukup ikrom lah dengan adik ya. Cukup dekat. Tadi untuk tato-tato itu Dega pertama kali tahun berapa itu? Ya 2013 itu, waktu masih baru-baru rusak, Baru masuk pang. baru-baru rusaknya sekolah itu. Putus Oh pas sudah putus sekolah. Tato. Putus sekolah tadi karena apa tadi? Banyak bolos itu diberhentikan ya? Ya banyak bolos, surat panggilan numpuk Hmm. sampai nggak dikasih kan ke kakak tadi. Orang tua di Batam, saya di Linggau sekolahnya. Oh selama sekolah kemarin tinggal sama kakak Ngekos ya, ngekos. sekolah aja nggak benar, surat panggilan datang dikeluarin. Jadi tato yang pertama 2013. Ya. Itu yang di mana itu? Paling di sini udah ketutup tapi kan Udah ketutup. Itu badan penuh atau ada tato? nggak ada, paling cuma ada di sini sama di sini. Nggak terlalu penuh ya. Nggak Di kaki ada. ada. Itu respon pertama kali orang tua lihat tato pertama itu apa itu? Ya ya ada kan orang tua yang pengen anaknya bertato. Ya, paling nangis doang waktu pulang ke rumah. Nggak, anaknya bertato nangis. Saya juga nggak bisa jawab apa-apa, paling diem aja. Apa itu? Tato pertama tuh gambar apa tuh? Nama Dega. Terus yang kedua di mana dah? Langsung di sini. Tato nggak beres semua kan, makanya ditutupin sama saya. Malu. Jadi gambar apa yang kedua tuh? Yang ditutup batik buatan preman gitu. Itu siapa yang bikinin tato? Teman-teman pang juga? Teman-teman juga. Kenapa kemarin berpikiran pengen bertato tuh? Ya gimana ya, kalau di pang itu Keren ya. ya udah tradisi gitu, tradisi di komunitas gitu. Cuman ada juga sebagian orang di pang itu nggak bertato. Cuman rata-rata terlena hidup di pang itu harus bertato. Karena memang kebetulan ada juga ya taman profesi bertato ya. Itu kayaknya cukup keren-keren tatonya. Mungkin bisa ditunjukin ke kamera kan? Yang itu di tangan kan? Enggak. Itu apa tulisannya? Independen. Oh, kebebasan ya? Berdiri sendiri. Itu yang di itu apa itu? Yang di sini? Sini mulut tengkorak. Oh, tengkorak. Itu apa sejarahnya? Yang kayak badut tengkorak itu apa tuh? Ya, tengkorak ini kan menunjukkan bahwa hidup manusia mati bakal jadi tengkorak juga. Ciri khas metal juga ya itu ya. Metal. Selama ngepang apa profesi Deka? Malik? Ada paling sama profesi itu ngamen. Ngamen. Oh jadi musisi ya? Pernah ikut event-event? Nggak pernah, paling acara-acara antar komunitas dong. Antar komunitas. Itu pernah kerja sama komunitas lain berarti? Nggak pernah paling. Di dunia musik apa profesi? Sebagai apa Deka? Ya dulu sempat jadi vokal juga kan, cuman musik berisik gitu. Musik berisik metal. hardcore gitu. Alat musik apa yang dimainkan? Pernah dimainkan alat musik? Nggak pernah. Mainkan? Enggak. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak sih pembahasan pengen dikupas masalah lo Dega. Tapi tentu ini kan obrolan kita masalah hijrah. Jadi mungkin kita perbanyak lagi ke proses hijrahnya Dega. Jadi pertama kali hijrah itu 2013 ya. Itu juga masih otodidak, belajar sendiri.
Itu ketika gabung dengan teman-teman hijrah itu siapa yang ngajak itu? Taskilan ya kan, dia taskil sama beliau Amir ya, Amir. lagi keluar 4 bulan ya kan. Oh, Lama siapa ya, itu? Galang kan, Galang. dia taskil sama dia. Oh, Beliau pang juga. beliau pang, teman saya memang nggak kenal sama dia kan, Hmm. cuman di Waikrom buat risau untuk anak pang itu kayaknya kuat ya. Jadi risau beliau kuat. Kan nggak kenal, cuman di taskil di Facebook selalu muji. Jadi saya heran juga siapa orangnya kan. Jadi Oh, beliau anak pang di mana beliau? di Palembang Oh, Palembang. sering di taskil, sering bicara di Facebook. Hmm. Ujung-ujungnya ngajak pertemuan waktu istimak di Lubuk Linggau. Udah janji tapi saya nggak datang kan. Hmm. Terus waktu ke taskil itu aula tutup rezeki kerja. Kerja di mana aja nggak dapet, ngelamar di mana aja nggak dapet. Kebetulan beliau ini lagi posting chai boba minuman gitu. Mungkin saya bisa minta tolong sama dia kan. Saya hubungi lewat media, suruh dia ke Palembang. Saya ke Palembang itu dikeromin sama dia kan. Dikasih kosan sama dia, dikasih dia sama segala fasilitas dilengkapin, dibaikin sama dia di Palembang. Cuman permintaan dia cuma satu. Saya juga udah nggak enak kan, nggak enak dengan ikrom dia tadi, dengan kosi dan segala macam. Permintaan dia cuma satu, keluar 3 hari di jalan terus bisa bela tadi. Saya mau nggak mau saya harus ikut kan, buat balas budi dia tadi. Oh, berarti awalnya belum panggilan hati belum ya. Jadi Awalnya masih belum panggilan hati itu belum. Cuman masih niat balas saya, budi. Niat saya cuma balas budi buat sama beliau. Keluar 3 hari nggak ada kesan keluar 3 hari itu. Tapi pulang dari kelas keluar 3 hari pagi kan, pulang ke kosan sholat duha, tiba-tiba nangis sendiri. Itu sholat duha keinginan sendiri atau Iya, keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Kosan kan, pulang dari keluar 3 hari itu sholat duha, nangis sendiri, nggak tahu tiba-tiba nangis sendiri. Nah, tiba-tiba pulang. Padahal kosan udah dikosin kan, baru ditempatin 12 hari juga. Langsung pulang dari Palembang tuh langsung ke Linggau kan. Dan hebatnya beliau ini tidak marah kan. Biasanya orang kecewa kan kalau dikecewa gitu. Sampai ke Linggau. Oh, berarti pulang nggak pamit? Pamit. Cuman nggak enaknya ninggal kosan itu tadi kan. Oh, udah gitu. Dibayarin. Pulang ke Linggau juga, keluar lagi 3 hari. Udah nyambung hati. Tanda kan. Keluar 3 hari langsung udah nyambung hati, udah kayak paham, masuk pemahaman kan. Masuk pemahaman, langsung dikabari lagi sama galangnya, sama beliau, kabarin kapan keluar 4 bulan ya kan. Langsung respon cepat kan. Oh, benar-benar pengen keluar kan. Benar, insya Allah. Ya udah, bulan 12 datang ke Palembang. Dari bulan 12 datang ke Palembang. Baru ikut jur Kudama di Palembang itu, baru keluar bareng-bareng satu rombongan anak pang. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, masya Allah. Itu tadi ketemu Galang awalnya hanya melalui medsos, belum bertemu tatap muka belum. Bertemu tatap muka tadi pas mau coba cari peluang usaha tadi ya. Iya. Itu di taskil di mana? Di Facebook. Sama naskil udah sering dia naskil kan. Cuman saya masih alih-alihkan doang kan. Dan saya juga nyamperin beliau itu bukan karena pengen hijrah. Karena pengen usaha tadi. Kerja kan. Banyak ujian waktu udah di Palembang itu. Waktu nemuin beliau tuh sekalian ngelamar juga. Pas besok mau keluar 3 hari itu dapat panggilan. Wah, ini ujian banget nih. Ujian dapat besok mau keluar 3 hari ini dapat panggilan kerja. Cuman saya ngabarin beliau dulu kan. Kak ini dapat panggilan. Cuman beliau nih pastikan. Udah nggak usah diambil dulu panggilannya. Ikut keluar dulu. Nanti pulang dari keluar ini ada kerjaan katanya. Emang udah disiapin kerja, teman. Saya aja yang nggak mau kan. Udah saya langsung pulang ke Linggau. Jadi itu memutuskan untuk keluar dulu. Ya. Itu panggilan di mana kemarin? Restoran Palembang.
terakhir di Jogja bulan berapa itu? 2017 itu. 2017 Lebaran, puasa kayak. Belum puasa. Puasa 2017. Jadi itu balik ke Linggau langsung. Enggak, itu mondok saya. Mondok. Oh, pernah mondok? Mondok Di mana itu? Jember. Di Jember. Jadi setelah di Jogja langsung mondok. Mondok tapi bukan pondok dakwah kan? Mondoknya Nadatul Ulama NU-nya. Sebentar, cuman nggak dapat ilmunya. Ngaji nggak bisa apa-apa segala. Berapa lama di situ? 8 bulan. 8 bulan. Padahal 8 bulan waktu yang lama kan buat belajar ngaji. Tapi dalam usaha dakwah ini 16 hari. 16 hari. Allah. 16 hari Allah mudahkan bisa baca Al-Qur'an. Jadi sekarang udah alhamdulillah ya. Sekarang alhamdulillah bahkan udah khatam kan. Udah merasakan khatam. Kalau di pondok kemarin apa pengalaman berkesan? Pondok saya kemarin tuh fokusnya hikmat doang, jadi nggak dapat program-program belajar. Oke. Jadi sholat nggak dipelajari di itu? Kalau sholat Nah, diajarin di situ kan? diajarin kayak ngaji gitu kan, nggak dapat waktunya jamnya, fokusnya di dapur kan, hebatnya dapur ya. Dan santri banyak juga. Oh gitu. Oh, jadi karena mungkin basicnya tadi dari kafe ya, mungkin dari memang koki kan, diamanahkan untuk jadi khidmat di dapur. Itu tahun 2017 masih? Iya. 2017 terakhir bulan? Pulangnya 17 Desember, akhir 2018 saya. Akhir 2018. Itu siapa yang ngajak ke pondok? Sepupu itu. Sepupu. Udah lama juga ngajak kan, cuman saya belum siap. Sepupu yang di Jogja? Yang di Jember. Di Jember. Sekarang masih mondok juga ya. Gitu. Itu memutuskan untuk ikut mondok apa alasannya kemarin? Udah apa ya? Saat itu belum puasa. Problem kerja kan. Problem kerja dan jenuh juga ada pusing gitu. Akhirnya memutuskan mondok dulu aja lah. Kalian memperdalam ilmu kan. Ilmu agama. Itu ketika bulan ke-8 itu pamit pulangnya gimana tuh? Atau kabur dari pondok? Waktu kan pulang itu awalnya baru 1 bulan 2 bulan tuh udah mau pulang. Teman-teman pondok pada melarang. Kiai juga sudah pada melarang kan. Ya udah ditahanin, dikasih amalan biar betah. Benar-benar dikasih amalan. Dan amalan itu saya lakuin, alhamdulillah betah sampai 8 bulan. 8 bulan pulangnya pamit. Sebenarnya masih nggak diizin pulang. Cuma maksa ya? Maksa pulang. Mau gimana lagi kan? Untuk aktivitasnya apa aja tuh? Dari subuh sampai malam di pondok? Kalau saya sih fokusnya ke dapur. Tapi time-nya sholat ya sholat berjamaah. Berjamaah di masjid. Sebenarnya bisa aja sih ikutin program santri. Cuman karena saya di sana hikmatnya mondok gratis kan. Nggak enak, jadi saya tuh fokusnya hikmat sama kiai. Oh gitu. Jadi tanpa biaya ya? Iya. Itu kiainya pertama kali ketemu apa respon kiai melihat Dega? Kaget kah? Takut kah? Ya udah biasa juga karena sebelum saya udah ada preman besar juga masa di pondok itu kan. Oh udah banyak gitu. Udah banyak yang tato-tatoan. Cuman dia bersyukur aja kan masih ada orang-orang yang bertato ini pengen hijrah, pengen berubah gitu. Belajar ngaji kemarin pertama kali kapan itu? Pas huruf? Iya, pertama huruf
4 bulan 16 hari 16 hari. dari kerok 1. Alhamdulillah 16 hari masuk Al-Quran. Langsung Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti itu belajar sama siapa? Ya seluruh teman-teman Teman-teman. keluar belajar sendiri, ngaji sendiri, malam setoran. Hmm. Malam setoran. Nah, berarti diajarin tajwid segala macam udah sampai situ ya. Itu yang di kantong itu apa itu? Oh iya, siwak ini. Siwak. Ya, Buat bersih-bersih gigi ya, sunnah ya. sunnah ya. Sunnah Nabi. Itu selalu dibawa, Lalu dibawa. selalu ya. Sebelum tidur juga sunnah ini. Sebelum tidur. Apa yang sudah dirasakan manfaatnya menggunakan siwak? Paling pengingatan lebih kencang kan. Tidak Pengingatan. Oh, ingatan. Mungkin buat hafalan gitu ya. Karena Fadilah ya memakai siwak ini buat ingat-ingat. Jadi sebelum baca Al-Quran, sebelum zikir atau sebelum buat ngapalan, lebih bagus bersiwak dulu. Masya Allah. Sampai ke situ ya manfaatnya. Alhamdulillah. Sekarang lagi program tahfiz juga enggak? Rencana kan? Rencana kalau pulang dari 4 bulan ini, kalau memang ini memang niat, kalau memang Allah mudahkan jalan, mondok di Temboro kan, Mondok di Temboro. buat ngambil hafalan Quran. Ambil. Masya Allah. Untuk hobi apa? Ada hobi lain nggak? Kegiatan Hobi paling masak doang. masak ya? Mungkin olahraga sunnah nggak? Memanah pernah nyoba memanah? Belum. Ya. Itu kapan rencana ke Temboro? Ya pulang dari 4 bulan nih palingan kerja 1 bulan 2 bulan, cari modal dulu kan, buat mondok, buat ongkos. Kalau biaya kargo dari teman-teman itu ada yang gratis berkhidmat kan, pas juga khidmatnya dapur kan. Memang satu basic sama saya kan, cuman di luar khidmat bisa ngikut program, itu yang saya lebih utamakan. Program bisa Di Pondok Temboro ya. Masya Allah. Itu siapa yang kenalin Pondok Temboro tuh? ya teman-teman kan, kayak beliau yang maskil saya. Ya dari sebelum hijrah masih Pondok NU tuh, saya tahunya Al-Fatah kan, bukan Temboro. Tahunya Al-Fatah, pengen ke sana kan, dan sampai sekarang tuh belum sampai. Ya, semoga aja sampai kan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan. Berarti belum pernah ya? Belum. Dari Jogja kemarin nggak mampir-mampir dulu ke situ? Hampir malah dekat kan. Temboro di Magetan. Magetan ya? Jawa Timur berarti. Mungkin selama 4 bulan keluar ini apa? Ada kesan-kesan yang sangat paling teringat di Dega atau apa? Paling berkesan lah. Ya paling berkesan selama 4 bulan ini banyak sih. Yang paling berkesan itu ya Allah mudahkan untuk membaca Al-Quran itu. Karena dalam waktu 16 hari itu bisa dibilang luar biasa waktu yang tidak mungkin untuk bisa membaca Al-Quran. Karena di 1 jamaah orang 9 ini ada orang 2 kan yang nggak bisa ngaji kan. Saya sama. Oh, sekarang bersembilan berarti? Iya. Seluruh anak pang? 1 enggak. 1 enggak? 8 1 enggak. Pas 9 keluar ini 2 orang ini, salah satunya saya kan nggak bisa ngaji, cuman sampai sekarang dalam waktu 16 hari dimudahkan untuk baca Quran. Yang teman yang satunya ini belum bisa kan. Makanya dari sana saya rasa bersyukur itu dalam, karena Allah mudahkan di jalan. Karena fokus saya keluar ini pun untuk memang membaca Al-Quran. Belajar ngaji ya? Memang belajar ngaji, fokus untuk bisa membaca Al-Quran, dan itu alhamdulillah saya dapatkan. Di Linggau ada komunitas ngaji? Banyak. Pernah gabung? Pernah diajak, cuman saya malu kan, belum bisa ngaji.
karena yang ngajak itu teman-teman orang awam biasa, bukan anak-anak pang. Kalau anak-anak pang mungkin Ikut ya, karena sudah sambung hati ya. sama hati kan. Untuk pengalaman pahit ketika berdakwah 4 bulan ini apa itu? Pernah diusir kah atau pernah disiram kah atau apa? Kalau itu Ada alhamdulillah belum pernah. belum pernah ya? Cuman ada penolakan masuk masjid doang 1 kali kan. Tidak boleh masuk masjid. Paling kalau walaupun diboleh masuk masjid sama warga tempatan aja kan masih menganggap penampilan kami ini penampilan asing gitu kan. Paling gitu doang. Pernah ngerasa capek nggak dengan cobaan-cobaan selama ini? Insyaallah. Seolah nggak ya? Dengan hambatan-hambatan yang ada gitu. Kalau hati mana ya, kalau di jemaah ini bisa dibilang saya yang paling lemah kan, jangan ujian terbiak keluar, bisa dibilang teman-teman pada kuat ngadepin. Saya bisa dibilang orang paling lemah untuk ngadepin terbiak. Alhamdulillah selalu berdoa kan, semoga diselesaikan atau diistiqomahkan dalam doa itu. Amin. Sesama jemaah pernah cekcok nggak? Mungkin beda pendapat ketika musyawarah. Kalau sama jemaah itu maklum kan, namanya kami anak-anak muda kan, emosi atau gejala-gejala jiwa muda itu masih ada. Dan itu pun saya anggap ini tarbiyah atau ujian lagi dikeluar. Dan Allah ingin membentukkan sifat. Dan apabila keluar dari jalan selesai 4 bulan ini kita akan dapat sifat sabar. Misal diuji dengan sabar, kita dapat sabar. Uji dengan sifat syukur, kita dapat syukur. Selalu bersyukur. Nah, kalau cobaan itu selalu datang. Dan kalau kita selalu mendiri, setan makin kencang membisik untuk membenci satu sama lain terhadap teman-teman. Astagfirullah. Itu gimana untuk ngatasinnya? Kalau di jamaah itu kalau lagi ribet, nggak mau ribet kan, paling tinggal pergi keluar sebentar. Padahal dalam usul dakwah 28 usul dakwah tuh memang tidak diperbolehkan kan keluar masuk masjid tanpa izin ataupun tanpa berkepentingan. Memang tidak diboleh, cuman mungkin ini jalan yang bisa menyelesaikan masalah untuk sementara kan. Jadi memutuskan untuk menjauh dulu gitu. Biar tenang. Mungkin Allah lah yang tahu isi hati. Insyaallah. Untuk ngaji tadi sudah pernah hatam? Alhamdulillah 1 kali. Sudah 1 kali ya? Sekarang juz 15. Juz 15. Ketika masih kecil kemarin pernah belajar ngaji? Enggak. Masih SMP, SD? Pernah masih kecil waktu SD. Cuman memang bandel dari kecil kan. Malas ngikutin ya? Malas ngikutin. Itu gimana itu? Apa? Pandangan orang tua itu? Waktu pas bandel-bandel ngaji gitu. Ibu marah juga di rumah nggak? Iya marah. Ngaji udah dibayarin. Tapi nggak selesai kan. Ya akhirnya orang tua capek kan. Ya ingatin mulu, marah-marah mulu. Dimarah mulu tapi anak jadi gagak kan. Dan mending dibiarin doang. Jadi nggak ngaji lagi. Jadi orang tua juga udah pasrah. Ngaji terakhir mikro 2 ya. Mikro 2. Ketika umur berapa tuh? Masih kecil itu. SD sampai kelas 4 itu. Mengingat hal-hal jahiliyah yang pernah Dega rasakan itu, apa yang paling menguras hati, menguras pikiran, yang bikin Dega sedih lah? Apakah membangkang sama orang tua kah? Atau kalau ingat dengan jahiliyah itu banyak sih. Ya bagaimana Nabi Muhammad itu kan, narkoba itu. Ya terutama kan membangkang terhadap orang tua tadi. Tidak pernah nurut kan, yang disuruh ini.
atau perempuan gitu kan. Karena waktu masa-masa di Jakarta itu akrab dengan dunia malam juga, perempuan, dunia perempuan, dunia malam, dan itu ibaratnya dosa besar juga kan, main Melakukan perzinahan gitu ya. Jadi pernah juga bermaksiat dengan perempuan berarti ya. ya namanya kerja di dunia malam kan. Dunia malam tadi. Dunia malam Godaannya berat ya. ketemunya kayak gitu. Mungkin waktu pertama kali dapat jabatan koki itu dapat masakan western kan, Eropa tapi fokusnya ke makanan haram. 1 tahun di sana, bertahan di sana 1 tahun makan babi kan, nggak mau makan juga kan. Nah, itu kan dosa besar juga ya kan. Alhamdulillah bisa berhenti. Itu kenapa milih restoran itu kemarin? Karena itu yang baru mau nerima ya? Ya, bukan mau menerima, itu awal merintis, baru bisa masak kan? Di restoran non haram, di haram itu, Non halal ya? non halal. Selama Hurus di Muara 2 ini apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan, Hmm. ya yang paling berkesan itu alhamdulillah ya jamaah-jamaah tempatan bisa ikram terhadap jamaah yang lagi keluar di sini kan, dan tidak terlalu banyak tantangan yang dapat, karena jamaah-jamaah teman-teman yang keluar seperti di Liwa ditolak berapa masjid gitu kan, atau teman-teman keluar di Bengkulu di Pagar Alam itu kan sampai 2 kecamatan ditolak, dan alhamdulillah jamaah kami keluar di sini tuh tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Tapi pernah ada ya tolakan ya? Penolakan pernah ada ya? Cuma 1 kali kan, 1 kali. itu kalau nggak salah di Negeri Batin, ya di Negeri Batin. Kedepannya apa rencana Liga? Ya paling itu, fokus nyari modal buat mondok kan. Buat mondok ya? Karena kalau berekonomi kan tidak bisa minta buat orang tua itu, buat berjuang sendiri. Karena dari kecil mau apa itu kerja beli sendiri gitu. Sudah biasakan mandiri ya, diajarkan mandiri. Oke, mungkin apa pesan-pesan Lega lah untuk kawan-kawan jemaah dan pemirsa yang menyaksikan mungkin, atau teman-teman yang dulu memang seperjuangan dalam jahiliyah dulu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Paling pesan-pesan buat teman-teman yang belum kenal agama, ya kalau bisa dideketin agama ya kan. Kalau udah dekat itu dipahamin, karena hidayah itu mahal dan nikmat agama itu sungguh luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan harta, uang yang bergelimang itu. Karena kecil iman ini sangat berharga kan. Buat jamaah-jamaah, yang terpenting buat jamaah ini palingan masuk buat saya sendiri kan, semoga istiqomahkan, diridhoi Allah dalam usaha dakwahnya. Yang paling terpenting lagi, semoga tidak terlempar dari dalam usaha dakwahnya. Maksudnya nggak balik ke masa lalu ya? Tidak terlempar dari usaha dakwah ini, atau tidak balik ke zaman jahiliyah kan, karena sangat rugi kalau jika kita pulang ke zaman jahiliyah itu. Karena ada di usaha dakwah ini sangatlah nyaman. Kalaupun dapat ujian, cukup berdoa, sholat hajat 2 rakaat itu paling bikin hati nyaman dulu. Berarti hijrah ini lebih merasakan kenyamanan ya? Nyaman. Walaupun tidak megang uang. Dulu waktu kerja tiap bulan menerima gaji sekian juta, cuman uangnya nggak berkah kan.
Kalau sekarang walaupun nggak megat uang 1.000, nyaman-nyaman doang emang. Paling berdoa butuh ini butuh itu. Tanpa terasa Allah antarkan itu lewat mana aja itu. Apa yang kita doakan. Selalu datang tidak terduga-duga ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita sudahi dulu perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita Dega dapat tersampaikan kepada saudara-saudara sahabat Oksi yang mungkin masih butuh inspirasi, butuh motivasi dalam berhijrah. Dan kita doakan bersama semoga niat Dega ke depannya untuk mondok bisa diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam dakwah fisabilillah. Oke, mungkin itu saja. Bagi rekan-rekan yang memiliki saran, kritik, dan komentar dapat disampaikan di kolom komentar. Apabila merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, mungkin itu saja. Atas segala kesalahan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.